mendengarkan podcast ini. Dalam Alkitab, teks yang sangat banyak menunjukkan keperkasaan Allah dan kekuatannya yang tiada batas. Dan agama-agama monoteisme, agama-agama yang percaya adanya Allah, biasanya menganggap kemahakuasaan, keperkasaan Allah ini sebagai karakter yang dominan. Saudaraku, dalam Alkitab kita menemukan begitu banyak informasi, fragmen, cerita, kisah, tentu kisah nyata mengenai kemahakuasaan Allah dan kekuatannya yang luar biasa tersebut. Kemahakuasaan Allah dan kekuatannya yang tidak terbatas menunjukkan bahwa ia tidak tunduk kepada siapapun dan tidak dibawahi atau tidak disubordinasi oleh siapapun dan apapun selain oleh dirinya sendiri. Ini prinsip penting, saudara. Kalau Bapak Ibu bertumbuh dewasa sebagai orang percaya, Bapak Ibu akan menerima kenyataan bahwa Allah tidak diatur oleh siapapun, tidak tunduk oleh siapapun dan apapun, tidak dibawahi atau tidak disubordinasi oleh siapapun dan apapun. Allah diatur oleh dirinya sendiri. Dan di dalam diri Allah ada hakikat-hakikatnya yang sempurna. Allah yang adil, Allah yang bijaksana, dan lain sebagainya. Jadi implikasi bagi kita yang mengakui kemahakuasaan Allah, berarti kita bersedia hidup di bawah pemerintahannya. Sesuai dengan kalimat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, untuk hidup dalam ketertundukan terhadap keabsolutan Tuhan tidak mudah, saudaraku. Terutama pada waktu kita memiliki keinginan-keinginan. Pada waktu kita ada dalam satu masalah di mana kita membutuhkan jalan keluar. Di sana sering tanpa kita sadari kita mau mensubordinasi Allah. Kita ingin doa kita dikabulkan. Kita ingin masalah-masalah kita selesai sesuai dengan skenario, sesuai dengan harapan kita. Oleh sebab itu saudara bisa mendengar pengkhotbah baik dalam lingkungan Kristen maupun di luar lingkungan Kristen. Tema-tema seperti bagaimana memiliki doa yang dikabulkan. Bagaimana memiliki doa yang dijawab oleh Allah. Seakan-akan Tuhan itu seperti mesin yang kalau kita tahu rahasianya bisa operate seperti yang kita ingini. Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti bahwa Allah tidak bisa disubordinasi. Allah tidak bisa diatur, saudara. Nah, kita belajar, saudaraku, untuk memiliki hati yang benar-benar tunduk terhadap kedaulatan Tuhan, keabsolutan Tuhan. Di sini tentu yang dibutuhkan bukan percaya kepada kekuatannya. Di sini yang penting bukan percaya kepada kekuasaannya, tapi di sini yang penting adalah mengerti kehendak Tuhan dan bersedia tunduk kepada kehendak Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat berbeda, saudara. Sebab yang dikesankan selama ini, kalau kita berani percaya, saudara, maka kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang keliru sebenarnya. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Amin. Tapi ingat, itu perempuan kafir. Ya. Orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Katakan sepatah kata hambaku sembuh, itu juga orang kafir. Orang Roma, saudara. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa rohani,
Kita tidak melirik kemahakuasaan Tuhan. Yang jelas memang demikian adanya. Tapi kita lebih meneliti isi hati Tuhan. Apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mau tunduk. Kita mau nurut terhadap kehendak Tuhan tersebut. Nah, saya kira masa transisi ini pernah saya alami. Dan saudara juga barangkali ada yang sudah mengalami dari masa di mana kita berusaha mempercayai kuasa Tuhan. Lalu kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Lebih dari mempercayai kuasa Allah yang bisa kita alami. Kita mau mengenal hati Tuhan. Mengerti kehendaknya. Mengerti rencananya. Supaya kita tidak memanfaatkan Allah. Ingat, Allah tidak bisa diatur. Nah, saudaraku sekalian, tentu kekuasaan Allah tidak terbatas. Tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Tuhan. Jelas, bagi Allah tidak ada yang mustahil jika bicara mengenai potensi, bicara mengenai kekuasaan-kekuasaannya. Jelas, Allah tidak dibatasi oleh apapun kecuali dirinya sendiri. Juga kekuasaan-kekuatan Allah tidak bisa dibatasi kecuali Allah membatasi dirinya sendiri, saudara. Nah, kemahakuasaan Allah ini bukan alat Allah bisa bertindak sewenang-wenang. Tadi saya singgung di dalam diri Allah ada hakikat Allah yang menakjubkan, yang mengagumkan. Kasih, kebijaksanaannya, keadilannya, dan lain sebagainya. Allah bukan Allah yang ambivalent. Ambivalent artinya bisa baik tapi juga bisa jahat. Agama-agama tertentu memiliki dewa-dewa. Dewa-dewa yang kepadanya mereka memberikan sesajen. Ada dewa yang baik yang diberi sesajen. Juga ada dewa yang jahat yang juga diberi sesajen. Supaya jangan memberi malapetaka. Allah kita bukan Allah ambivalent seperti itu. Yang bisa baik tapi juga jahat. Allah kita adalah Allah yang baik. Kekudusan dan kasih Allah melandasi semua tindakannya. Nah, ini implikasi ini penting, saudara. Kita jangan mengukur Tuhan dengan ukuran yang salah. Ya. Menilai Allah dengan ukuran manusia. Sehingga kita tidak mengagungkan Tuhan sepantasnya. Sebab kalau kita menyadari Allah Maha Kuasa itu bukan saja Dia karena Dia kuat lalu kita menyembah Dia. Tapi juga karena Dia Allah yang bijaksana. Allah yang kasih. Allah yang menciptakan kita. Saudara, kalau saudara menghormati pejabat tinggi, ya, itu kan bukan sekedar karena dia punya kekuasaan, betul? Jabatan itu sendiri kita hargai. Ya enggak, saudara? Loh, iya enggak, saudara? Iya kan? Mestinya begitu. Pantas menghargai seorang pejabat tinggi bukan karena kekuasaannya, tapi karena memang jabatannya patut dihormati. Demikian pula kepada Allah. Jangan karena Allah itu kuat kita menghargai Dia. Itu bukan penghargaan yang berkualitas. Kita menghargai Allah karena Allah memang patut disembah. Amin. Dia baik. Dia mengasihi kita. Dia pencipta kita. Nah, karena kita tidak memiliki ukuran yang benar terhadap Tuhan, kita memiliki perspektif yang tidak tepat, sehingga hormat kita kepada Tuhan tidak berkualitas. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, tokoh-tokoh iman itu ya luar biasa ya penghargaannya kepada Tuhan. Penghargaannya terhadap Allah luar biasa. Demikian pula kita, apakah kita pernah mengalami kekuatan Tuhan atau kekuasaan Tuhan atau tidak? Apakah kita pernah mengalami nyata kedahsyatan kemahakuasaan Allah atau tidak? Tetapi kita akan sungguh-sungguh
menghormati Tuhan. Amin. Meninggikan Tuhan sepantasnya. Nah, aspek yang lain yang kita juga mau belajar, saudara, mengenai kekuasaan Allah atau kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita tahu Allah itu maha kuasa, kalau kita tahu Allah itu maha kuat, saudaraku sekalian, kita akan tetap tenang di dalam segala situasi yang kita alami. Dalam Alkitab kita menemukan kisah-kisah yang luar biasa, ya. Kisah Daud yang terjepit, yang anak istrinya dibawa lari oleh musuh. Orang-orang yang menyertai dia mau melempari dia dengan batu. Lalu ada satu ayat yang dikatakan di situ. Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Ini aspek lain. Tadi beberapa aspek yang saya sampaikan dengan cepat, saudara. Ini aspek ini penting. Karena kita pasti membutuhkannya. Kita mengenal siapa Daud. Daud adalah pendekar iman yang hebat sejak muda. Dan telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Yang tidak dilakukan atau tidak pernah dilakukan oleh orang-orang muda di zamannya. Menghadapi Goliat tidak dengan tombak, tidak dengan pedang. Hanya dengan umban, ya, semacam ketapel. Model orang Yahudi, saudaraku. Hanya dengan beberapa batu di kantongnya. Itu sudah pasti luar biasa. Tapi jangan lupa, Daud memang sudah biasa bertarung. Ketika dia mengembalakan domba-dombanya, saudara, dia bertarung dengan singa dan beruang. Saya kira singa kalau bisa ngomong, dia bilang begini, orang satu ini nekat ini. Coba kalau ada beruang juga muncul di sini, saudara, kita kabur. Mungkin. Nah, Daud ini demi dombanya, dia berani bertarung lewat sini. Coba. Dia berkata, saya biasa menghadapi singa dan beruang. Singa beruang ku kejar. Betul nggak di Alkitab? Dia mengejar singa beruang, bukan beruang mengejar dia. Entah dengan cara bagaimana dia bisa begitu, saudara. Yang jelas nggak mungkin bohong dia. Sebab ketika menghadapi Goliat pun dia berani dengan kokohnya. Tapi saudara, kepercayaan yang begitu hebat kepada Tuhan yang dimiliki Daud, itu harus diuji terus. Atau ditingkatkan terus. Daud menjadi pelarian. Seperti telur di ujung tanduk. Dia dengan beberapa sahabatnya dikejar-kejar oleh Saul dan seluruh ulu balangnya. Bahkan seluruh rakyatnya. Atau hampir seluruh rakyatnya. Sebab kalau saya membaca sejarah hidup Daud ketika dia ada di suatu tempat, orang-orang setempat memberitahukan kepada Saul di mana Daud berada. Tapi Daud selalu lolos. Dan itu menunjukkan keperkasaannya. Sampai-sampai Daud, saudara, keluar dari Yehuda. Ya udah, dia ikut raja mana saja dah. Padahal dia sudah diurapi, saudara. Raja tanpa mahkota, tanpa tahta. Nah, ketika dikisahkan di 1 Samuel ini, anak istrinya dibawa kabur. Saudara, raja tanpa mahkota, tanpa tahta, tanpa keluarga. Lebih konyol lagi, tanpa hulu balang dan rakyat. Sebab orang-orang di sekitarnya mulai menyalahkan Daud. Mulai beroposisi. Dan di situasi yang kritis itu, Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Jadi jangan heran kalau dalam Mazmur pasal 121 ada kalimat, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu kali saudara akan menghadapi satu kenyataan di mana tidak ada seorang pun bisa menolong saudara. Dan pada waktu itu iman saudara sedang diuji atau apa dan ditingkatkan. Tetapi biasanya, atau kata yang tepat, mestinya orang yang dilatih Tuhan untuk sampai level ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dianggap Tuhan bisa dipercayai menjadi perwira tingginya. Satu ketika Tuhan akan bawa kita kepada keadaan di mana tidak seorang pun bisa menolong kita kecuali Tuhan. Pada waktu itulah, saudaraku, kita akan mengalami bahwa Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebelumnya kan nyata-nyata terus Daud. Dia bunuh singa, beruang, dia bunuh Goliat, dia
diluputkan dari segala masalah. Kan sudah biasa sebenarnya. Tapi ngadepin masalah yang kritis ini, bagaimanapun saudara, Daud perlu menguatkan percayanya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara satu kali menghadapi keadaan seperti ini, hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Pandanglah Tuhan dan alamilah pertolongannya. Amin. Tetapi ketika kita ada dalam satu situasi di mana kita tidak melihat secercah cahaya, ketika tidak ada pintu, tidak ada jalan keluar, nah di situ saudaraku baru kita mengerti bahwa hanya ada satu jalan, yaitu di atas yang bisa menolong kita. Pengalaman seperti ini saudaraku sekalian, pengalaman yang juga dialami oleh tokoh-tokoh iman yang saya kemukakan di dalam makalah ini di Daniel pasal 3 misalnya, bicara mengenai Sadrak Mesakh Abednego, ya, yang ketika diajak kompromi oleh Nebukadnezar menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar, kompromi aja ya, ia bisa diloloskan dari hukuman. Tetapi saudara, Sadrak Mesakh Abednego itu luar biasa. Dia berkata begini, saudara, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Percuma baginda berbicara dengan kami. Kami tetap bersiteguh dengan prinsip kami tidak akan menyembah patung itu. Karena Sadrak Mesakh Abednego menganggap bahwa hanya Allah Yahweh yang patut disembah. Ia berkata, kalau Allah yang kami sembah berkuasa menolong kami, Dia akan menolong. Tapi jika tidak, kami tetap percaya padanya. Coba. Jadi bukan sekedar percaya kepada kekuatannya, tapi juga percaya kepada kebijaksanaan. Sekalipun Dia tidak menolong, waduh itu hebat. Jadi ketika kita dalam satu kondisi di mana tidak ada jalan keluar, saudaraku, kita memandang Tuhan, tetap ada satu catatan di situ. Sekalipun Allah tidak menolong, aku tidak marah kepadamu. Amin. Aku tidak bersungut-sungut. Aku tidak mempersalahkan engkau. Wah, hebat. Seperti ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia sudah melewati rangkaian siksaan yang hebat, luar biasa. Lalu di kayu salib, saudara, dia merasa Bapa tinggalkan dia. Ia berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani. Betul? Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tidak mungkin Tuhan Yesus sandiwara, saudara. Tidak mungkin. Tetapi toh demikian, saudara, ia mengatakan di akhir dari seluruh perjuangannya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oh, ini luar biasa, saudara. Jadi kan biasanya kalau kita percaya Tuhan dalam kondisi yang sulit, nanti Tuhan tolong pada waktunya. Seandainya Tuhan tidak menolong, seandainya Tuhan tidak membuka jalan sesuai dengan keinginan dan skenario kita, kita tetap menyembah Allah dan setia kepada Tuhan. Nah, untuk kelas ini memang tidak mudah, saudara. So, kita selalu mengharapkan Tuhan memberi jalan keluar, lalu kita berkata, oh Tuhan ajaib, Tuhan heran, lalu kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau hanya masalah-masalah fisik, masalah-masalah jasmani, banyak kuasa-kuasa dunia ini yang bisa melakukan. Kita percaya bukan hanya kuasa Tuhan yang tidak terbatas, tapi juga kebijaksanaannya yang sempurna. Amin. Ini padanan yang mahal. Sadrak Mesakh Abednego kan punya pengalaman dengan Tuhan, bukan hanya ketika mau dibuang ke dalam dapur, api yang dipanaskan berapa kali lipat? 7 kali lipat. Sekalipun Allah kami tidak menolong, kami tetap tidak menyembah Dia. Sekalipun tidak, maksudnya tidak menolong, kami tetap menyembah Dia. Menyembah Allah Yahweh. Nah, kalau umat perjanjian lama punya standar iman yang begitu hebat, saudara, kita mesti belajar. Makanya orang tuh ya saudara, tidak boleh takut miskin.
Tidak boleh takut dihina orang. Ya, tidak perlu takut disingkirkan. Tidak usah takut dikhianati. Tidak usah takut dibuang orang. Tidak usah takut. Jangan ada yang kita pertahankan. Memang mudah sekali mengatakan hal ini, saudara. Mudah sekali. Tetapi sulit melakukan. Dan terakhir saya ingin katakan. Kalau Tuhan mau menolong kita, tidak ada yang bisa lawan Tuhan. Amin. Walaupun kita jelas tidak mempertahankan apapun. Sebab bagi kita yang penting bagaimana nama Tuhan dimuliakan. Tidak menuntut Tuhan berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan dan selera kita. Namun demikian, catatan terakhir tetap saya tambahkan. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa lawan kita. Amin. Percaya saudara. Anda yang tertindas hari ini, yang diperlakukan tidak adil, yang dikhianati, yang dilecehkan, kembalikan semua ke tangan Tuhan. Bersemangatlah menghadapi hidup. Dan ketahuilah bahwa dalam situasi yang terjepit itu Allah sedang mendewasakan saudara. Jangan melirik kuasanya yang tidak terbatas. Dia maha kuasa, tapi liriklah kebijaksanaannya. Kecerdasan Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang terhormat di mata Allah, bukan terhormat di mata manusia. Jadi bicara soal kemahakuasaan Allah, saya tidak menyesatkan saudara untuk melirik-lirik kekuasaan Tuhan lalu Allah jadi manipulatif dan oportunis. Saya percaya banyak atau ada di antara saudara paling tidak ya 30% atau 25% ada masalah-masalah yang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan atau belum diselesaikan. Jalani saja. Penuhi bagianmu. Ya, jangan punya skenario Tuhan, tolonglah aku begini begitu. Itu orang Kristen yang tidak dewasa. Ikuti saja. Percaya. Tidak bisa ungkapkan dengan satu kalimat malam ini. Saya telah melewatinya, saudara. Saya telah melewatinya. Keadaan-keadaan yang gelap. Keadaan-keadaan yang gelap. Jangan ngomel. Kepada siapapun. Nggak ngomel ke Tuhan, Pak. Iya, nggak ke Tuhan. Ke manusia pun juga enggak. Jangan ngomel. Lewati. Tahan terus dalam situasi. Itu akan membuahkan kematangan. Anda matang lewat keadaan-keadaan yang sulit itu. Tahan terus, saudara. Ya. Jalan itu selalu ada ujungnya. Amin. Tidak mungkin gak ada ujungnya. Tahan terus, saudara. Sekalipun dia tidak menolong, aku tetap setia. Dan ku nikmati keadaanku yang rasa-rasanya Tuhan tidak menolongku. Itu nanti kadang-kadang bertubi-tubi. Wah, bertubi-tubi. Wah, seolah-olah semua terjadi di luar kontrol Allah. Wah, itu kondisi yang sudah sulit banget. Seolah itu kondisi di luar kontrol Tuhan. Tapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Amin. Tidak semua orang ngalamin begitu, saudara. Tidak. Seakan-akan keadaan itu di luar kontrol Tuhan. Oh, itu berat itu. Tapi kalau saudara sekarang dalam kondisi seperti ini, jalani saja. Ayo kita ikut Tuhan. Anda nggak mungkin dipermalukan Tuhan. Amin. Asal jangan melukai Tuhan, saudaraku. Ya. Kalau Anda bersalah, Anda bertobat, minta ampun, ayo bangkit lagi. Ya. Ya, memberkati saudara ya, mungkin ada soal ekonomi, soal usaha, soal bisnis, soal rumah tangga, soal orang tua, soal sakit penyakit, apapun. Dia mengontrol saudara. Nggak mungkin Tuhan nggak buka jalan, nggak mungkin. Tapi kan saya mau mengajak saudara di kondisi satu dan David, yaitu satu dan teman-temannya yang berkata, seandainya tidak itu, aku tetap menyembah Allah saja. Nah sekarang saya kan nggak bisa bilang, nah Tuhan pasti buka jalan. Saya nggak mau. Saya cuma arahkan saudara untuk tetap percaya. Amin. Tadi saya kasih catatan kan, kalau Allah di pihakmu, nggak ada yang bisa lawan. Anda harus bahagia. Anda harus kuat. Anda jangan pikir saya tidak mengalami saat-saat yang sulit. Dan sekarang pun jangan Anda pikir saya tidak punya masalah-masalah yang berat. Ada. Pandang Tuhan saja.
Oke, ya. Dan kalau saudara mengakui Allah itu Maha Kuasa, Anda harus menghormati Tuhan habis-habisan. Habis-habisan. Daud itu bisa melepaskan jubah keagungan demi menghormati Allahnya. Nah, biasanya kalau kita udah punya jubah terhormat, kita nggak mau lepas. Kita kalau sudah rasa kuat, itu masalahnya. Ya. Anda masih bersama saya? Kalau orang lemah itu ya, mengakui kemahakuasaan Allah, menghormati Tuhan. Ya kan? Karena butuh Tuhan kan, betul? Psikologinya begitu, betul? Iya. Tapi ketika dia sudah menjadi kuat, dia lupa. Daud pun juga begitu. Ketika ia menghitung rakyatnya, kan dikatakan roh jahat yang dari Allah membujuk Daud. Maksud Allah punya roh jahat? Bukan. Maksudnya adalah izin Allah. Daud diuji. Seperti iblis yang menguji Ayub. Allah tidak jahat. Nggak ada roh jahat dari Allah. Roh jahat yang diizinkan Allah. Diuji lagi Daud. Jatuh Daud di situ, saudara. Padahal Yoab sudah mengingatkan. Hulu balang sudah mengingatkan. Jauh salah Tuhan. Udah cukuplah. Tidak dihitung. Dengan itu Daud mau menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya. Sekaligus Daud hendak merasa lebih tenang, lebih aman dengan kekuatan yang dia miliki. Ini dia. Memang ya kalau sudah biasa bergantung pada kekuatan materi, uang, sahabat, relasi pejabat, lalu Tuhan menjadi kabur. Tapi pada waktu orang kesulitan kan memaksa diri percaya. Memaksa yakin Allah hadir. Betul nggak? Anda ngerti maksud saya? Anda tahu ya? Ya tentu kita mengalami lah. Waktu kita tidak punya apa-apa. Waktu kita susah. Kita memaksa diri percaya Allah itu ada. Allah menyertai. Allah melindungi. Dan pada waktu kita jadi kuat. Kita enggak. Ternyata itu penyakit manusia. Nah ini kita belajar dari hal ini saudara. Pada waktu kita menjadi kuat. Uang kita banyak, relasi kita banyak. Kita tidak boleh lupa. Hanya Tuhan kekuatan kita. Kalau hari ini saudara hadir sebagai orang yang kuat. Ya, artinya ekonomi saudara kuat, kesehatan saudara baik, relasi saudara baik. Semua berjalan running well, semua berjalan mulus. Dan Anda merasa bahwa Anda bisa hidup tanpa Tuhan. Saat ini kita minta ampun. Sebentar saudara berkata, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Betul saudara? Sekejap, satu jentikan selesai. Kalau Tuhan tidak menopang kita. Amin. Nah pada waktu kuat, kita lupa. Kita tetap membutuhkan Tuhan. Nah Daud itu begitu saudara. Sehingga Tuhan mengejar dia dengan hukuman. Ya pasti di antara saudara juga ada orang-orang yang sudah mulai tidak terlalu perlu Tuhan. Saudara. Ketika jatuh miskin susah, itu ke gerejanya rajin. Kebaktian umum datang, PA datang, doa pagi datang. Ini bapak-bapak rajin sampai kebaktian kopi ibu dia juga di situ. Tapi kalau sudah kuat saudara, masih ke gereja, tapi hatinya tidak melekat. Ngeri itu saudara, mengerikan. Jangan begitu. Amin. Jadi kita menghormati Tuhan dengan sikap yang benar, saudaraku. Nah, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Nah, sementara kita sedang belajar mengenai doktrin Allah ini kan baru sifat-sifat Allah loh, belum yang lain loh. Nah, saudaraku sekalian, orang yang menghormati Tuhan karena Tuhan pantas dihormati. Saudaraku, itu orang-orang yang pasti menunjukkan hormatnya dalam tindakan yang konkret. Saudara membaca di dalam Yakobus pasal 2:19 yang dikatakan iblis gemetar itu ya. Itu sebenarnya gemetar bukan iblis itu saudaraku, tapi daimonia, roh jahat. Gemetar di sini priso.
Priso artinya shudder, perasaan ngeri. Fear sama. Perhatikan saya mau beritahu satu hal. Kalau orang mengenal Allah dengan benar, ya, orang akan menghormati Allah secara benar. Kau percaya Allah itu ada? Ya, iblis pun gemetar. Tapi gemetarnya iblis bukan seperti gemetarnya kita. Betul? Betul? Iblis gemetar itu gemetar terancam. Gemetar sebagai musuh. Tapi maaf, di sini bukan iblis mestinya, daimonia. Nanti Alkitab kita ini betul-betul mengerikan secara terjemahannya. Sebab kata dalam bahasa Ibrani ada kata setan dan syet. Setan ya. Setan dan roh jahat. Syet, roh jahat sama setan. Di Perjanjian Baru ada 3 kata utama. Diabolos, daimonion, dan setan. Kalau daimonion itu roh jahat. Ada evil spirit, ada unclean spirit. Gitu. Itu daimonion. Daimonia. Ini roh jahat. Diabolos itu iblis. Setan sama saja. Tapi kalau Tuhan Yesus ketemu iblis, diabolos, dia nggak pakai nama diabolos, dia pakai setan, gitu. Maksudnya diabolos juga. Nah, masalahnya di Alkitab kita itu, di terjemahan kita misalnya begini. Bukankah kami sudah mengusir setan-setan? Setan itu satu, nggak banyak. Itu daimonia. Itu roh-roh jahat. Bukan setan. Setan itu tunggal. Satu. Itu iblis, sama saja. Nah, dikatakan juga di sini, kamu percaya Allah itu ada, iblis pun juga percaya dan gemetar. Itu daimonion, bukan iblis. Iblis itu nggak gemetar, kurang ajar. Kepada Tuhan Yesus saja dia berani berkata, sembah aku, dunia ku berikan padamu. Betul nggak? Waduh, itu Lucifer yang jatuh itu, saudara. Itu bukan kelas malaikat. Itu kelas pangeran, ya. Jadi roh-roh jahat pun juga gemetar. Kenapa roh jahat gemetar? Karena dia pernah mengenal Allah, kemuliaannya di dalam kerajaan surga, dahsyat kerajaan Allah itu. Dia pernah ada di situ. Dia mengenal. Nah, kalau saudara terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, kedahsyatan kemahakuasaan yang tiada batas, tapi juga Allah yang patut disembah, ada kegentaran yang luar biasa, saudara. Ingat ya, takutnya takut bukan karena teror. Ada takut jirat. Ada jirat. Ada morah jirat. Awal dari pengetahuan adalah apa? Takut. Nah, itu jirat. Tapi kalau takut karena teror, takut morah, takut karena teror, nah itu ada morah. Iblis itu takut, tapi takut yang salah. Kita harus takut yang benar. Nah, saudaraku sekalian, jadi kita harus terus belajar mengenal Allah sampai kita punya takut yang benar. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 17, coba kita baca, saudaraku. Itu ayat sering kita baca ya, saudara. Takutnya takut yang benar. 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Mari. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Iya. Kamu takut phobos selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku sekalian, kalau kita takut akan Allah, saya sudah berkata berkali-kali dari tadi, bukan karena dia maha kuasa, maha kuat. Kekuatan kemahakuasaan Allah tidak digunakan sewenang-wenang. Amin. Tetapi karena dia patut disembah, dipuji, dan ditinggikan. Anda bisa nangkap maksud saya? Jangan salah. Oh, aku takut akan Allah karena takut Allah maha kuasa. Karena Allah maha kuat, bukan. Kemahakuasaan, kekuatan Allah tidak digunakan sewenang-wenang oleh dia.
Dia takut karena Allah memang patut dipuji, disembah. Takut karena mengasihi dan menghormati Allah. Beda, bukan takut karena dia maha kuasa. Amin. Harus melihat implikasi yang jelas berkenaan dengan kemahakuasaan Tuhan. Nah, berkenaan dengan membahas Allah yang maha kuasa, perlu diamati mengenai ketenangan dalam Tuhan. Ketenangan kita miliki bukan karena Tuhan berkuasa. Waduh, ini lagi. Yang bisa menghindarkan kita dari masalah dengan kekuatannya dalam memenuhi segala kebutuhan kita. Kita memperoleh ketenangan dalam Tuhan karena Tuhan sumber kebahagiaan kita. Tadi saya sudah mengatakan sikap-sikap yang salah berkenaan dengan kemahakuasaan Allah. Ingat itu saudara. Oh, Allah itu maha kuasa. Saya ulangi lagi. Kuat, tapi Allah tidak sewenang-wenang. Allah itu kuat, saudaraku sekalian. Tapi bukan karena kekuatannya kita menghormati dia. Karena memang dia patut dipuji dan disembah. Memang Allah maha kuat, tapi kita tidak memaksa Allah menolong kita sesuai dengan skenario kita. Karena ada orang yang kalau minta tolong kan, tolong dong kamu kan punya duit banyak begitu. Bisa dong. Jangan coba-coba terhadap Allah kita berbuat demikian, saudara. Amin. Sekarang kita merasa tenang bukan karena Allah maha kuasa, tapi karena Allah sumber kebahagiaan kita. Ini kalau makalah mengenai Allah maha kuasa pasti isinya percayalah Allah kuat luar biasa terus ke sana melulu gitu. Ini beda, saudara. Ini perspektifnya beda. Ya. Saya kira Anda kalau menangkap betul, oh Anda happy, saudara. Ya. Kalau aku tenang bukan karena Allah maha kuasa, tapi karena dia sumber ketenanganku, dia sumber kebahagiaanku. Ini berkaitan dengan Sadrak Mesakh Abednego tadi. Sekalipun Allah tidak menolong, kami tetap tidak menyembah patung dan menyembah Allah. Nah, masalahnya adalah bagaimana menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Ya. Kalau menjadikan Allah sebagai kekuatan, kemahakuasaan Allah sumber kebahagiaan, saya kira mudah. Tapi kalau diri Allah sendiri sebagai sumber kebahagiaan, itu bukan hal yang mudah. Pertama, sadari betapa rentannya hidup kita ini. Tetap harus diakui. Anda kaya, Anda miskin, Anda merasa kuat atau lemah, kita rentan. Amin. Kita rentan. Jangan waktu kita lemah, kita begitu belajar menguatkan percaya kita. Waktu kita kaya, kita kuat, kita lupa. Hari ini kita sehat, besok belum tentu. Keadaan kita seperti sekarang ini, belum tentu ya. Hari ini masih hidup, kita berani memastikan besok masih hidup, belum tentu. Hari ini kita memiliki segala sesuatu, besok kita tidak memiliki segala sesuatu. Bisa. Hari ini menghirup udara kebebasan, besok sudah diterali besi. Bisa. Kita hidup di dunia yang serba tidak menentu. Kita hidup dalam ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Adalah bodoh kalau kita berharap bisa tidak mengalami kesulitan atau sedikit mengalami masalah dalam hidup ini. Segala kesulitan pasti ada, saudaraku sekalian. Tetapi semua itu diubah Tuhan menjadi sarana untuk membentuk dan mendewasakan kita. Oke, 2. Sadari bahwa manusia hidup berkisar hanya 70 tahun. Setelah itu semua yang dimiliki harus ditanggalkan. Ini nggak sederhana loh kalimat saya taruh di sini. Coba semua lihat saya dulu, saudara. 70 tahun. Kembali tadi saya katakan, aku lebih mau melihat kebijaksanaannya, isi hatinya, kehendaknya, daripada kuasanya. Manusia hidup sekitar 70 tahun. Setelah itu semua harus ditanggalkan. Bukan itu saja, tapi setelah itu harus menghadapi tahta pengadilan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, sebelum kita menghadap tahta pengadilan Allah, tadi yang pertama, biarlah kita menerima segala sesuatu sebagai cara pendewasaan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kan kalau ada orang punya masalah, cepat-cepat datang ke Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, buka jalan. Beri jalan keluar, beri penyelesaian segera. Kan gitu, saudara. Amin.
Nah, cuma 70 tahun buat sekolah aja. Halo? Bukan mengalami mujizat yang dahsyat jalan keluar segera dialami dari masalah itu, enggak. Tetapi kedewasaan yang bisa kita raih lewat masalah itu. Different. Amin. Beda, saudara. Waduh, beda. Yang ketiga, sejatinya sukacita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang real, bukan sekedar dipercakapkan dan dirasakan sesaat dengan perasaan dalam liturgi gereja. Ketenangan dalam Tuhan, tentu hal ini bukan sesuatu yang otomatis bisa terjadi atau berlangsung dengan mudah. Orang harus bertumbuh dalam kebenaran, mengerti kebenaran dan mengalami damai sejahtera Allah itu. Amin. Amin, saudara. Bertumbuhlah terus dalam kebenaran itu. Jadi kalau aku tenang di samping dia bukan karena dia punya duit banyak, bukan karena dia punya kekuatan besar, karena memang dia kebahagiaanku. Anda bisa ngerti itu? Kan sama kalau Anda jatuh cinta ke seorang pria atau wanita, Anda kan nggak mikirkan ini papanya dia kaya. Waduh, kalau papanya dia kaya lalu Anda jatuh cinta ke dia, waduh, kawin aja sama papanya. Kan gitu, saudaraku, ya kan? Kalau aku jatuh cinta kepadamu, aku mencintai kamu, itu bukan karena kamu saudaranya presiden atau apa, enggak. Kamu sendiri. Kamulah cintaku, kamulah kebahagiaanku, kamulah kesenanganku. Amin. Beda ya, saudara. Nah, nanti dibawa pulang ini dan diberkati oleh kebenaran ini. Amin.